warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai belajar, silakan Mardiana memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ada yang tahu enggak materi kita kemarin tentang apa? Saya Bu, Ya, Karnia? minggu kemarin kita belajar replikasi pada virus, yaitu replikasi secara litik dan lisogenik. Bagus, baik. Tadi Ibu sudah membagikan link untuk kalian melakukan absensi. Silakan isi daftar hadirnya sebelum pembelajaran dimulai. Sekarang mari sama-sama kita lihat gambar yang akan Ibu sajikan berikut ini. Ini gambar pertama. Ini gambar yang kedua. Nah, dari gambar yang Ibu sajikan tadi, apa yang kalian ketahui tentang coronavirus? Saya Bu, Oh ya, silakan Rizky. COVID atau coronavirus merupakan virus yang menjadi pandemi sampai saat ini, yang menyerang sistem pernapasan. Ya, bagus sekali. Jadi pandemi yang disebabkan oleh virus corona ini menurut kalian masuk ke dalam apa? Saya Bu, Oh ya, silakan Rizky lagi. menurut saya coronavirus dapat digolongkan sebagai peran virus yang bersifat merugikan karena menyebabkan penyakit Bu. Bagus. Jadi jawabannya Rizky terkait dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang peranan virus. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi kalian mampu menganalisis virus berdasarkan ciri sifat dan fungsinya. Lalu kalian mampu mengintegrasikan jenis-jenis virus berdasarkan ciri sifat dan fungsinya secara tepat. Ya. Selanjutnya mari kita lihat kompetensi dasar untuk pengetahuan. Ya, kompetensi dasarnya ini bisa kalian baca. Lalu indikatornya yang pertama, kalian bisa menjelaskan peranan virus yang menguntungkan. Lalu indikator yang kedua, kalian bisa menjelaskan peranan virus yang merugikan bagi manusia, hewan, serta tumbuhan. Selanjutnya, kompetensi dasar untuk keterampilan. Itu bisa kalian baca. Indikator yang harus kalian lakukan adalah nanti kalian membuat PowerPoint tentang peranan virus yang menguntungkan serta merugikan bagi kehidupan. Mari kita sama-sama lihat video yang akan Ibu sajikan berikut. Juta orang sampai wabah Ebola, SARS, MERS, dan yang terbaru, virus corona. Sekarang pertanyaan terbesarnya adalah, gimana cara kita nemu vaksin buat ngentiin wabah-wabah tadi? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Oke, faktanya butuh bertahun-tahun bahkan sampai belasan atau puluhan tahun untuk para ilmuwan nemuin vaksin ampuh penangkal virus. Dari video yang sudah Ibu pertontonkan tadi, ada yang tahu enggak apa itu vaksin? Saya Bu Guru. Ya, silakan Diana Mirayanti. Vaksin adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Ada yang ingin berpendapat lagi? Saya Bu. Ya, silakan Mardiana. Vaksin mengandung bakteri, racun, atau virus penyebab penyakit yang telah dilemahkan. Saat dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, vaksin akan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk memproduksi antibodi. Proses pembentukan antibodi inilah yang disebut imunisasi. Bagus. Jadi vaksin itu merupakan salah satu peran virus yang bersifat menguntungkan. Sekarang ada yang tahu enggak peran virus yang bersifat merugikan? Saya Bu Guru. Ayo silakan Ayu Rosita. Virus juga bisa menyebabkan penyakit pada hewan, tumbuhan, dan manusia seperti virus corona saat ini. Silakan kalian melakukan diskusi ya melalui WA grup tersebut. 40 menit kemudian Ibu akan mempersilahkan kalian untuk presentase di Google Meet. Siap?
Selamat datang kembali di Google Meet. Tadi kalian sudah melakukan diskusi. Silahkan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan kelompoknya Mardiana untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilakukan. Saya akan mempresentasikan tentang peran menguntungkan dan peran merugikan bagi virus. Yang pertama, peran menguntungkan. Yang pertama, membuat vaksin. Vaksin merupakan sebuah senyawa antigen yang berfungsi untuk meningkatkan imunitas tubuh terhadap virus dengan menghasilkan antibodi. Vaksin terbuat dari virus yang telah dimatikan atau dilemahkan. Teknik rekayasa genetika. Virus dapat digunakan untuk memproduksi interferon, yaitu sejenis senyawa yang dimanfaatkan untuk mencegah replikasi virus di dalam sel. Virus juga dapat dimanfaatkan sebagai antibakterial karena dapat menghancurkan bakteri-bakteri yang mengganggu pada produk-produk makanan yang diawetkan. Yang selanjutnya, peran virus yang merugikan. Virus merupakan mikroorganisme yang bersifat parasit obligat, sehingga membutuhkan inang untuk berkembang biak dan menyebabkan baik pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang pertama itu penyakit herpes. Penyakit infeksi pada sel epitel. Penyakit ini menyebabkan kulit melepuh dan terasa sakit pada otot di sekitar daerah yang terjangkit. Yang kedua, poliomyelitis. Penyakit infeksi virus yang menyerang susunan saraf pusat. Bila virus menyerang sumsum tulang belakang, maka akan menyebabkan kelumpuhan. Baik, terima kasih untuk Mardiana. Dari pemaparannya Mardiana tadi, ada yang mau bertanya? Saya, Bu Guru. Silakan Ayu Rosita. Apakah ada contoh yang lain dari peranan virus yang merugikan? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu Rosita. Ada contohnya virus yang menyerang hewan seperti penyakit tetelo pada ayam. Sekarang Ibu minta salah satu dari kelompok kalian membuat kesimpulan dari hasil diskusinya. Jadi berdasarkan dari hasil diskusi kelompok kami, virus dapat digunakan untuk pembuatan vaksin dan untuk rekayasa genetika seperti teknik cloning. Sekarang siapa yang bisa membuat kesimpulan dari hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini? Hari ini kita belajar tentang virus peranan virus yang menguntungkan dan merugikan. Virus yang menguntungkan dapat digunakan untuk pembuatan vaksin serta teknik rekayasa genetika, seperti cloning pada domba. Sedangkan peran yang merugikan dari virus dapat menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Baik, terima kasih ya anak-anakku semua. Sekarang Ibu ingin bertanya, dari pembelajaran kita ini secara online kalian merasa senang tidak? Senang. 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 Baik ya. Jadi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi kita pada pertemuan ini, Ibu akan melakukan evaluasi. Ya, untuk link soalnya Ibu akan bagikan melalui WA Group. Silahkan kalian jawab pertanyaan yang ada di dalam evaluasi tersebut. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi yang berbeda, yaitu tentang Archaebacteria. Pertemuan kita cukup sampai di sini. Sebelum kita tutup, silahkan Mardiana memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Sekarang, mari sama-sama kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.